Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 UI UX, UAS UI UX, Sistem Informasi C 2021 akan mempresentasikan hasil kerja ujian akhir semester kami. Kami membuat aplikasi yang bernama aplikasi tentang budgeting atau mengatur keuangan juga transaksi-transaksi yang dilakukan pada rekening ataupun e-wallet si pengguna. Jadi untuk pembahasan pertama akan dimulai dari user persona. Sebelumnya saya bernama Jas Maroto, NIM 2109-116-92. Lalu ada rekan saya yang lain. Baik, saya Ardita Ada Ardita Diaparang. Diaparamita dan juga ada Wari. Jadi langsung saja ke user personanya akan dijelaskan oleh Ardita. Pada Ardita, silakan. Ya, terima kasih Brahma. Di sini ada user persona. Jadi temanya itu adalah keuangan. Judul atau nama aplikasi kami itu adalah Easy Money. Permasalahannya yaitu karena mengatur keuangan itu sangat penting, beberapa orang tidak memiliki waktu untuk mencatat pengeluaran, sehingga dengan adanya aplikasi pengatur keuangan akan sangat membantu beberapa orang. Nah, di sini ada user personanya yaitu Heidi. Jadi sekitar umurnya 30 tahun, statusnya lajang, domisili Samarinda. Eh waktu kerjanya yaitu selama 3 tahun sudah bekerja. Kemudian ada tujuan dan masalah yaitu Heidi memiliki gaji yang cukup besar, tapi dia merasa kesulitan mengatur keuangannya. Dia sering menghabiskan uang lebih dari yang seharusnya pada kegiatan sosial, seperti makan di restoran mahal, nonton konser, dan ingin mempelajari cara mengelola keuangan dengan lebih baik agar menabung untuk masa depan dan tujuan jangka panjang lainnya, seperti membeli rumah atau berinvestasi. Untuk pendekatan, Heidi ingin menggunakan aplikasi pengatur keuangan yang mudah digunakan dengan antarmuka yang sederhana dan intuitif. Juga dia menginginkan fitur yang memungkinkan dia memonitoring pengeluaran dan penghasilan secara real-time dengan notifikasi yang dapat diatur agar dia tetap mengikuti rencana keuangan yang telah dibuat. Heidi juga ingin aplikasi yang dapat memberikan saran atau rekomendasi berdasarkan kebiasaan pengeluarannya, serta memberikan informasi tentang investasi dan cara memaksimalkan keuntungan dari pengelolaan keuangan yang baik. Selain itu, Heidi ingin aplikasi yang aman dan dapat diandalkan dengan dukungan pelanggan yang responsif jika dia mengalami masalah atau memiliki pertanyaan tentang penggunaan aplikasi. Motivasi Heidi itu untuk menggunakan aplikasi pengatur keuangan karena dia ingin mengubah kebiasaan buruknya dalam mengelola keuangan dan ingin mencapai tujuan keuangan jangka panjangnya. Dia juga ingin merasa lebih aman dan tenang secara finansial, serta memiliki kontrol yang lebih besar atas keuangannya. Mungkin itu saja untuk penjelasan user persona, dilanjutkan pembahasan wireframe. Jadi itu tadi untuk user personanya. Sekarang saya akan menjelaskan bagian wireframe. Jadi di wireframe ini terdapat beberapa halaman yang kami rancang. Jadi untuk halaman pertama itu adalah login. Jadi login ini cukup sederhana, yaitu mengandung email atau nama pengguna berupa form, dan juga ada kata sandi berupa form, baru ada button untuk masuknya, dan juga ada di bawah tombol masuk ada daftar, yaitu akan beralih ke halaman daftar atau register. Nah, di halaman register ini pengguna dapat menginputkan email dan juga nomor handphone, nama pengguna, kata sandi, dan juga untuk mengkonfirmasi kata sandinya itu. Nah, jika sudah daftar, pengguna akan masuk. Lalu saat sudah berhasil masuk, kalau lanjut ke halaman utama. Nah, di halaman utama ini terdapat kata-kata sambutan yaitu seperti halo, baru ada user yang nantinya akan diisi oleh nama usernya. Lalu ada informasi tentang saldo yang dimiliki oleh usernya ini. Lalu di bawah informasi saldo terdapat eh, semacam kurva pengeluaran atau pemasukan, yaitu statistik untuk pengeluaran si pengguna ini selama jangka waktu tertentu. Lalu di bawahnya kurva itu ada informasi untuk super
sumber uang yang nantinya itu kami isi dengan seperti informasi-informasi seperti berita dan juga transaksi terakhir. Lalu lanjut ke halaman selanjutnya itu riwayat transaksi. Jadi di riwayat transaksi ini kami menambahkan untuk agar dapat mencari transaksi berdasarkan nama atau jenis dari transaksi tersebut dan juga di bawah eh, fitur searching ini tentunya akan kami tampilkan transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh pengguna. Lalu lanjut ke bagian tambah transaksi atau call to action-nya untuk aplikasi kami ini atau Easy Money. Jadi tambah transaksi ini terdapat pilihan untuk eh, opsi bahwa transaksi ini merupakan pengeluaran atau pemasukan. Nah, di bawah setelah memilih transaksi ini masuk pengeluaran atau pemasukan, pengguna akan menentukan nominalnya berupa mata uang rupiah. Baru di kategorinya ini akan dipilih seperti pengeluaran ini dalam kategori apa seperti liburan, transportasi, makanan minuman, dan sebagainya. Lalu setelah kategori, eh, pengguna diminta untuk menentukan sumber keuangannya. Jadi sumber keuangan ini bisa berupa kas, OVO, atau e-wallet lainnya, atau juga bisa dari rekening BRI, BRI, BCA, dan bank-bank lain. Lalu ada kolom selanjutnya yaitu tanggal. Di sini pengguna menentukan tanggal kapan transaksi ini dilakukan. Nah, untuk penggunanya juga bisa mendapatkan keterangan seperti transaksi ini dilakukan kayak transfer ke teman misalnya, atau dan sebagainya sesuai kebutuhan penggunanya biar lebih detail gitu transaksinya ini tentang apa. Lalu ada tombol tambahnya di situ. Nah, lalu ke nakber selanjutnya yaitu tentang anggaran. Jadi di anggaran ini terdapat kayak menu atau sebuah halaman yang berisi menampilkan info tentang anggaran yang pengguna miliki untuk bulan yang sekarang berlanjut. Nah, jadi di anggaran Anda ini terdapat tombol tambah dan juga di bawahnya itu ada informasi anggaran-anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Lalu untuk tombol tambahnya ini kita balik lanjut ke halaman selanjutnya itu tambah anggaran. Jadi tambah anggaran ini eh, sama seperti transaksi pengguna diminta untuk memasukkan nominal jumlah anggaran lalu kategori sama seperti yang transaksi tadi seperti liburan, transportasi dan sebagainya. Jenis anggarannya itu jadi dibagi dari tiga bulanan, tahunan ataupun harian ataupun mingguan. Jadi lalu selanjutnya ada pilih bulan. Jadi diminta pengguna diminta untuk menentukan berada di bulan apa sih anggaran yang mau diajukan ini. Lalu ada tombol tambah gitu. Lalu untuk wireframe itu kami buat halaman yang terakhir itu untuk eh, halaman akun. Jadi di halaman akun ini pengguna dapat mengubah foto profilnya, lalu di data akun memiliki form berupa alamat email, nama lengkap, nomor handphone, tanggal lahir, dan nomor tulis bank. Nah, jadi mungkin sekian saja dari waktu yang buat. Mungkin ke penjelasan selanjutnya yaitu Isko yang akan dilanjutkan kembali oleh Baik, kemudian di sini penjelasan tentang user flow. Pertama ada login dan register. Jadi eh, mulai terus buka aplikasi, halaman login atau registrasi yang dipilih. Jika ingin login, itu input data, email dan password. Kemudian klik tombolnya jika benar masuk ke dalam beranda, jika tidak kembali ke inputkan data. Nah, untuk registrasi itu input data, kemudian klik tombol regisnya jika data sesuai itu berhasil, tapi jika tidak akan mengulang untuk menginputkan data. Selanjutnya untuk masukkan pendaftaran, jadi buka aplikasinya, pilih tambah transaksi, kemudian pilih pendapatan, masukkan data yang diminta, kemudian klik tombol tambah dan saldo akan bertambah. Untuk memasukkan pengeluaran, buka aplikasi, pilih fitur tambahan, kemudian pilih pengeluaran, masukkan data yang diminta, klik tombol tambah dan pengeluaran akan masuk ke dalam transaksi. Selanjutnya, untuk anggaran,
Itu buka aplikasinya, pilih fitur tambah anggaran, masukkan data yang diminta, kemudian klik tombol simpan dan anggaran akan muncul pada halaman anggaran. Selesai. Oke, jadi itu tadi untuk penjelasan Serflow. Sekarang dilanjutkan untuk bagian desain sistem dari aplikasi Iziman yang akan dijelaskan oleh Amir Khan. Pada Amir Khan, silakan. Baik, untuk untuk desain sistem sendiri berikut di sini terdapat icon yang menjadi referensi untuk digunakan dalam pembuatan UI design. Di sini ada action, alert, audio, video, device, dan seterusnya. Dan kemudian ini ada referensi lainnya juga untuk ikonnya sendiri. Lalu kemudian di sini ada logo dari aplikasi kami. Kemudian ada penulisan yaitu tipografi. Berikutnya ada pewarnaan untuk brand color dan sebagainya dalam pembuatan UI design. Lalu ada status bar, home indicator, dan ada navbar. Kemudian di sini ada date picker untuk pembuatan UI design. Baik, akan saya lanjutkan untuk UI design. Baik, untuk pada bagian awal akan terdapat menu login. Kita dapat memasukkan nama dan atau email atau nomor HP dan kata sandi. Jika kita menekan tombol masuk, maka akan langsung diarahkan ke halaman beranda. Sedangkan jika kita melakukan pendaftaran, kita klik tombol daftar, lalu kita dapat mengisi data diri, kemudian daftar, lalu kita akan kembali diarahkan untuk menu login dan masuk. Lalu untuk menu beranda, di sini terdapat ya foto user dan di sini ada kurva pengeluaran, lalu di sini ada promo dan sebagainya. Jika kita scroll ke bawah maka kita akan menampilkan info-info menarik dari aplikasinya. Lalu untuk halaman riwayat, di sini akan menampilkan sisa uang kita, saldonya, akan menampilkan berapa pendapatan, berapa pengeluaran, dan berapa tabungan. Lalu untuk di riwayat transaksi, kita dapat melakukan pencarian. Kita menekan di sini, lalu kita tekan tombol cari, dan akan menampilkan transaksi yang kita cari. Lalu untuk transaksi berulang, transaksi berulang ini akan menampilkan transaksi apa saja yang dilakukan secara berulang kali. Dan di sini menampilkan transaksi top up di Bank BCA. Lalu untuk lihat semua, kita tekan, maka ini akan menampilkan semua riwayat transaksi yang telah dilakukan. Di sini kita juga bisa melihat detail. Nah, berikut ada detail dari transaksi. Baik, sekian. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Rama. Mic-nya masih mati. Oke, itu tadi penjelasan dari Irfan sampai ke halaman riwayat transaksi. Sekarang akan saya lanjutkan ke halaman eh, tentang tambah transaksi atau call to action dari aplikasi Iziman. Nah,
Jadi di halaman tambah transaksi ini, seperti yang saya sudah jelaskan di wireframe tadi, terdapat pilihan untuk memilih bahwa transaksi ini merupakan pengeluaran atau pendapatan. Nah, setelah menentukan bahwa transaksi ini merupakan pengeluaran atau pendapatan, pengguna akan diminta untuk mengisi nominal dari transaksi yang dilakukan ini. Nah, jika diklik akan diarahkan ke halaman eh, seperti kalkulator atau eh, penginputan nomor untuk mengisi input nominal tadi. Nah, jika diklik simpan, akan halaman tadi akan terisi sesuai dengan nominal yang diinginkan. Lalu di kategori ini pengguna akan menentukan eh, transaksi ini terdapat di kategori mana. Untuk yang di sini kita akan memilih transportasi. Jadi jika diklikkan transportasi akan nah lalu beralih ke sumber keuangan. Jadi di sumber keuangan ini jika di sumber keuangan yang mana? Jika diklik drop down ini akan muncul sumber keuangan apa saja yang dimiliki oleh pengguna. Nah, untuk hal ini kita akan milih kas. Nah, itu akan terisi kas. Lanjut ke form pilih tanggal. Dari pilih-pilih tanggal ini, kita akan diminta untuk masukkan tanggal transaksi ini dilakukan. Dari pilih tanggalnya, itu 25 November 2022. Lalu tanggalnya akan terisi 25 November 2022. Nah, lalu tanggalnya bisa diisi juga. Namun di hal ini saya tidak isi tanggalnya, jadi langsung disimpan aja. Nah, jika disimpan akan beralih ke riwayat transaksi. Mungkin demikian untuk tambah transaksi atau call to action dari Easy Money ini. Sekarang untuk uh, penjelasan dari halaman anggaran akan dilanjutkan kembali oleh Ardita. Pada Ardita silakan. Baik, saya akan melanjutkan ke halaman anggaran. Di sini jika belum mengatur anggaran akan ada tampilan seperti ini. Terus untuk yang bingung apa itu anggaran bisa klik apa itu anggaran. Nah, itu akan ada penjelasan dan jika ingin menambahkan tinggal klik tambah anggaran. Di sini akan diminta jadi berapa anggaran kamu. Klik anggarannya. Contohnya di sini akan masukkan 200. Simpan. Nah, untuk kategori sini contohnya akan milih liburan. Lalu untuk jenis anggarannya, jadi di sini ada 3, ada bulanan, mingguan, dan harian. Tapi di sini ambil bulanan. Kemudian pilih bulan. Sini contohnya itu mengambil bulan September 2022. Lalu klik simpan. Lalu kita ke halaman profil. Nah, di sini ada profilnya. Jadi yang pertama itu tentang Easy Money. Ini penjelasan tentang Easy Money berdiri sejak kapan dan lain-lainnya. Ada visi misi. Kemudian lanjut ke tanggal periode pencatatan. Nah, jadi di sini tuh untuk tanggal uh, pencatatan kapan tanggalnya ingin dicatat ulang. Jadi di sini contohnya diklik terus ngambil tanggal 25. Simpan. Untuk akun bank, Easy Money telah menyiapkan 2 akun yaitu BRI dan BNI. Lanjut bahasa.
Dan di sini pilihan bahasanya ada dua, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Yang dipilih bahasa Indonesia. Untuk edit akun, bisa klik yang tadi, simbol edit. Dan di sini juga ada tentang data akunnya, kemudian bisa hapus akun. Mungkin itu saja untuk penjelasan halaman anggaran.profil. Saya kembalikan ke Brahma. Oke, itu dia tadi rangkaian penjelasan tentang aplikasi kami, yaitu Easy Money, mulai dari user personanya, platformnya, share flow, design systems, dan juga berbagai halaman yang berada di UI Business. Mungkin sampai di sini untuk penjelasan dari kelompok 3 UI UX Sistem Informasi CW 2021. Saya mewakili kelompok kami mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik dari sikap maupun perbuatan dan juga perkataan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.